Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi STI Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah perencanaan dan pengembangan bisnis di pertemuan yang ke-11. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas materi mengenai perencanaan pembiayaan dan estimasi finansial. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Perencanaan pembiayaan dan estimasi finansial. Keuntungan dalam berbisnis dan berwirausaha dalam menimbangkan finansial. Keuntungan dalam berbisnis dan berwirausaha. Menjadi bos bagi diri sendiri. Kesempatan untuk menghasilkan uang. Kesempatan mempunyai perasaan berharga, berprestasi, dapat mengembangkan ide, produk, jasa milik sendiri, mengerjakan sesuatu yang disukai, memperoleh taraf kehidupan yang terjamin, menyediakan sesuatu yang berharga bagi masyarakat. Kerugian berwirausaha. 1. Mengalami kerugian. 2. Bekerja ekstra. 4. Pendapatan tidak pasti. 3. Pendapatan tidak pasti. 4. Menghadapi tekanan. 5. Mengalami kejenuhan. Tapi sulit keluar dari bisnis tanpa menyebabkan kerugian yang berarti. Bagaimana penciptaan usaha dapat diwujudkan? Pertama, diawali dengan dream. Lalu dilakukan dengan proses. Dilanjutkan dengan aksi. Rencana bisnis plan. Terlihat di sini gambarnya. Untuk apa menyusun bisnis plan? Pedoman dan panduan dalam menjalankan usaha, penentuan target, alat bantu pengembangan usaha, meyakinkan pemilik modal atau lembaga keuangan, tahapan penyusunan bisnis plan, analisis situasi usaha dan perusahaan, lakukan persiapan, pengumpulan data dan informasi, analisis dan evaluasi, penulisan atau penyusunan. Isi dari bisnis plan itu sendiri. 1. Urutan dan isinya logis. 2. Mudah dibaca dan dipahami. 3. Realistis untuk bisa dicapai. 4. Mempunyai perspektif ke depan 1 sampai 3 tahun. 5. Singkat dan jelas. Sistematika penulisan dalam bisnis plan. 1. Cover. Jenis atau nama usaha dan wirausahawan. 2. Kata pengantar. 3. Latar belakang, visi, misi, tujuan. 4. Gambaran umum perusahaan, bentuk dan jenis usaha, kecil atau menengah. 5. Manajemen produk, jenis, proses, dan target produksi.
6. Manajemen SDM kewirausahaan, struktur, organisasi, job description, recruitment. 7. Manajemen pemasaran, analisis pasar, segmen, lokasi pasar, penetapan harga, target, penjualan, dan lain-lain. 8. Manajemen keuangan, analisis biaya dan keuntungan, sumber keuangan, dan juga permodalan. Khusus untuk penetapan harga produk dan kelayakan usaha, sebagai penambah materi untuk rencana bisnis, Anda akan dijelaskan sebagai berikut. Penetapan harga produk, harga pokok, perhitungan biaya untuk tiap unit produk yang dihasilkan, dan sangat penting dalam menetapkan besarnya laba atau rugi perusahaan. 2. Harga jual, perhitungan tingkat harga satuan unit produk tertentu untuk dapat dijual, yang didasarkan pada harga pokok, break even point, jumlah permintaan, dan persaingan. Harga pokok per unit, jumlah biaya dibagi jumlah produk. Jumlah biaya yaitu seluruh biaya produksi yang dikeluarkan untuk suatu satuan produk yang terdiri dari satu biaya variabel, biaya yang dipengaruhi besar kecilnya jumlah produksi. Contohnya biaya bahan baku, pembelian bahan pembantu atau penunjang, upah tenaga kerja, dan lain-lain. 2. Biaya tetap, biaya yang tidak dipengaruhi besar kecilnya jumlah produksi. Contohnya biaya penyusutan, pajak, dan lain-lain. Biaya produksi total cost sama dengan TFC ditambah TFC. Keterangan TC total cost atau biaya total. TPC total variable cost, biaya variabel total. TFC total fixed cost, biaya tetap total. Biaya penyusutan, jumlah pengurangan nilai aktiva karena menyusut sesuai dengan jangka waktu pemakaian, misalnya bangunan pabrik, mesin, serta perlengkapan lain yang mempunyai masa pakai lebih dari 1 tahun, nilainya akan berkurang karena menjadi aus akibat pemakaian. Menghitung penyusutan. Biaya penyusutan per tahun, harga beli dibagi harga ekonomis. Contoh, sebuah perusahaan membeli sebuah mesin seharga 5 juta rupiah yang diperkirakan umurnya akan mencapai 10 tahun. Diketahui pula bahwa pada akhir umurnya mesin ini tidak mempunyai nilai sisa. Maka perhitungan penyusutannya sebagai berikut. Rp 5 juta dibagi 10 tahun sama dengan 500.000 per tahun. Harga jual yaitu harga pokok ditambah persentase dikali harga pokok. X persentase sama dengan harus dapat menutup biaya umum, biaya administrasi, biaya pemasaran, dan sejumlah laba yang diharapkan. Contoh harga pokok Rp 10.000. X persen sebesar 20%, harga jual Rp 10.000 ditambah 20% dikali Rp 10 juta sama dengan Rp 12.000. Namun demikian harus diingat bahwa harga jual ini jangan sampai melampaui harga jual orang lain. Dan juga perhatikan pula etika dari segi-segi agama. 2. Penentuan harga jual berdasarkan break even point atau BEP atau titik impas. Titik impas adalah suatu titik perpotongan antara garis total hasil penjualan dengan garis total biaya yang menggambarkan perusahaan tidak untung, tidak rugi. Karena jumlah hasil penjualan sama besarnya,
dengan jumlah biaya. Hasil penjualan biaya kuantitas unit atau satuan unit titik impas atau BIP garis total penjualan garis total biaya biaya tetap. Tujuan titik impas adalah untuk perencanaan laba perusahaan. Oleh karena telah diketahuinya pada titik penjualan berapa perusahaan tidak untung, tidak rugi, dan agar perusahaan dapat mencapai laba, maka penjumlahan harus melampaui titik-titik tertentu, titik impas. Rumus titik impas, keadaan break even point BEP, batas minimal volume produksi atau harga jual tercapai bila total harga penjualan sama dengan total biaya, tidak untung, tidak rugi. Rumusnya adalah biaya tetap dibagi X1 unit. Harga jual biaya variabel per unit untuk menghasilkan 1000 buah kue donat telah dikeluarkan biaya variabel untuk tiap satuan donat Rp 800 dan biaya tetap Rp 700.000 per tahun. Maka perusahaan mencapai penjualan titik imbas Rp 700.000 dibagi RPX dikurang Rp 800.000 dikali 1 sama dengan 1000 buah kue. XRP 800.000, 700.000 dibagi 1000 sama dengan Rp 8.000, 700.000 dibagi Rp 8.000 sama dengan, kita lihat di sini 1.500.000. Jadi bila perusahaan mengharapkan laba, dia harus dapat menjual lebih dari 1000 buah kue donat dengan harga jual Rp 1.500 per buah atau sebaliknya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.